memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang menolong. Dia hadir di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau hidup, Engkau hadir di dalam hidup kami masing-masing. Engkau hadir dalam keluarga kami masing-masing. Engkau hadir di tempat ini saat ini. Oleh karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau menjamah kami. Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami harapan untuk menggenapi apa yang Tuhan rancang di dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi setiap pribadi. Engkau menciptakan perbedaan dan di dalamnya Engkau menyediakan kemuliaan di dalam setiap perbedaan tersebut. Dan setiap perbedaan itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan di dalam perbedaan itu Tuhan, Engkau menghendaki supaya setiap orang menghargai, setiap orang mengetahui bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Buat kami mengerti, ajar kami dengan firman-Mu saat ini. Tuntun kami untuk memahami betapa luar biasanya Tuhan terhadap setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga dan berfirman kepada kami, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita menyambut firman Tuhan katakan amin. Sebelum saudara duduk senyum kiri dan kanan. Katakan Engkau hebat, saya melihat Engkau sungguh luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan menyampaikan apa yang saya renungkan sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Yesaya 54 ayatnya yang ke-16. Kita baca satu ayat. Saudara buka Alkitab. Yesaya 54 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Kalau sudah menemukannya katakan amin. Saudara nanti boleh baca ayat yang ke-17. Tapi saya mau ajak kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk memusnahkannya. Puji Tuhan. Saudara perhatikan di sini ada dua orang yang diciptakan Tuhan dengan keahlian yang berbeda-beda. Dia bilang, aku yang menciptakan tukang besi. Dengan kecakapannya dia membuat senjata. Tetapi aku juga menciptakan pemusnah. Siapa yang menciptakan orang lain? Puji Tuhan. Jadi nanti saudara kita akan baca di dalam terjemahan lama. Topik kita atau tema kita hari ini adalah menjadi seperti yang Tuhan rancang. Amin. Menjadi, saya mau menjadi seperti apa yang Tuhan rancang di dalam diri saya. Saya tidak tertarik tentang orang lain. Saya tidak tertarik dengan kelebihan orang lain. Karena semakin saya tertarik dengan kelebihan orang lain, semakin cemburulah saya. Karena semakin saya cemburu, semakin lemahlah jiwa saya, semakin lemahlah tubuh saya. Roh saya semakin lemah. Betul? Jadi saya renungkan sepanjang minggu ini. Betul, Tuhan itu dahsyat. Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu sama satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan kita sama dengan dirinya. Pribadi, lepas pribadi sama dengan dirinya. Tidak sama satu dengan yang lain. Coba lihat Arda dengan Erda, coba tunjuk. Ada persamaan? Tidak ada persamaan walaupun lahir kembar. Amin. Coba tanya mereka punya cita-cita. Sama tidak? Tidak sama. Saya berdoa supaya yang satu ahli biologi barangkali, yang satu ahli apa gitu ya. Tapi kita menemukan di sini bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan, tapi segala sesuatu yang ada di dalamnya itu Tuhan sediakan kemuliaan.
Tuhan menyediakan kemuliaan di dalam diri masing-masing. Apapun potensimu, mungkin orang bilang, kamu tidak sama dengan saya. Memang betul. Tapi di dalam yang kita anggap atau orang anggap kita, sedikit di bawahnya dia, di situ juga Tuhan sediakan kemuliaan. Amin. Katakan kiri dan kanan, Tuhan sediakan kemuliaan di dalam dirimu. Puji Tuhan, haleluya. Jadi jangan tiap hari kau renungkan di dalam pikiranmu. Kenapa saya tidak sama dengan dia? Mengapa dia lebih tinggi sedikit? Mengapa dia. Lama semakin kau tenggelam. Waktu kau tenggelam kau katakan kenapa Tuhan kau. Betul ya? Jadi saya merenungkan ini sepanjang minggu. Jadi mari kita perhatikan baik-baik. Puji Tuhan. Nah, ini ayat terjemahan baru yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saya mau ajak kita untuk membaca dari terjemahan sehari-hari. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan. 1, 2, 3, 2 hal. Akulah yang menciptakan tukang besi yang mengipas api untuk menempa senjata. Akulah juga yang menjadikan prajurit yang memakai senjata itu untuk membunuh. Dia bilang, tukang senjata itu dia tidak pandai berperang. Dia hanya pandai buat senjata. Prajurit yang pandai berperang. Mungkin saudara bilang, saya pandai di apa ya? Saya tidak sama dengan dia. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi saya sangat kagum dengan Tuhan. Tuhan itu punya cara yang luar biasa untuk memperlakukan kita. Tidak sama dengan teman kita. Tidak sama dengan sahabat kita. Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Sekali lagi. Akulah yang menciptakan tukang besi yang mengipas angin untuk menempa senjata. Seorang ahli senjata. Akulah juga yang menjadikan prajurit yang memakai senjata itu untuk membunuh seorang ahli berperang. Dia menciptakan 2 orang berbeda untuk mempergunakan satu. Puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi mari kita renungkan baik-baik. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara renungkan. Apa yang ada di dalam diri saya yang tidak sama dengan orang lain. Tapi itu adalah kelebihan saya. Itu adalah potensi di dalam diri saya. Itu adalah kehebatan yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Semakin saya menyadarinya, semakin saya tahu siapa diri saya. Semakin saya menyadarinya, semakin saya sadar. Saya adalah apa yang Tuhan ciptakan. Amin. Saya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Saya adalah apa yang Tuhan mau. Saya adalah apa yang Tuhan mau. Bukan saya adalah apa yang dikatakan orang. Amin. Iya, kadang-kadang kita mau dengarkan, kasih telinga kita. Orang lain bicara tentang kita terus, nah, memang kamu. Lama-lama kita tenggelam. Kita tidak melihat ke dalam diri kita sesuatu yang besar. Akhirnya kita bilang memang saya kalah saing. Betul ya? Memang saya kalah saing. Ketika seseorang kalah saing, apa yang dia lakukan? Ada yang bisa sebut? Masuk ke dalam kamar, sembunyi. Ya tak? Makanya seorang yang hebat, sangat hebat sekali. Seorang doktor. PhD. Namanya Miles Monroe. Dia bilang begini. Coba kamu pergi ke kuburan. Di situ kamu akan mendapati banyak buku yang belum ditulis. Karena orangnya sudah mati. Kamu pergi, pencipta-pencipta yang luar biasa, pencipta lagu, segala macam ada di dalam kuburan. Mereka sudah mati. Banyak hal yang terkubur. Saya berdoa supaya saudara punya potensi. Itu sungguh bermanfaat. Amin. Kita sungguh-sungguh bermanfaat. Jangan pandang siapa saya. Siapakah aku ini? Tuhan. Itu lagu itu. Kita nyanyikan saat kita menyadari saya tidak mampu, tapi saya sudah melakukan hal yang luar biasa. Itu menjadi luar biasa. Tapi lagu itu dinyanyikan seorang yang putus asa bisa berakhir dalam bunuh diri.
Betul. Saudara nyanyikan, karena saudara luar biasa ya. Ketika kita nyanyikan itu, kita tahu saya sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang sedang mengangkat saya. Amin. Saya sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang sedang memuliakan saya. Amin. Jangan mengintimidasi diri sendiri. Jangan mendiskreditkan diri sendiri. Jangan. Tapi katakan kepada Tuhan, saya menjadi seperti apa yang kau katakan kepada saya. Amin. Saya menjadi seperti apa yang Tuhan rancang di dalam hidup saya. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan menciptakan manusia, setiap orang, secara spesifik. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi sama dengan orang lain. Atau menjadi sama seperti orang katakan terhadap kita. Menjadi seperti diri kita sesungguhnya adalah suatu keniscayaan. Bukan terserah. Terserah saya mau jadi apa. Terserahlah keadaan mau bentuk saya seperti apa. Jangan. Bukan moga-moga. Bukan mudah-mudahan. Tapi Tuhan itu pasti. Tuhan menciptakan kita seperti apa, kita akan menjadi seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Tetapi tentu, kata niscaya itu sesuatu yang tentu. Kata niscaya itu tidak boleh tidak, harus. Kalau Tuhan jadikan kita seperti itu, harus jadi seperti itu. Bagian kita adalah mentaati, mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sedang Tuhan tuntun dalam hal apa. Kita harus tahu itu. Sehingga kita menjadi sama seperti yang Tuhan rancang. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini satu poin saja. Jadi secara spesifik sekali, saudara tidak akan menemukan persamaan. Mungkin punya mata, tapi kalau lihat matanya pasti ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang apa lagi. Betul ya? Dalam satu keluarga coba lihat, perhatikan mata. Pasti berbeda. Spesifik sekali Tuhan menciptakan setiap orang, kita semua, dan memenuhi mereka, memenuhi kita dengan potensi untuk memuliakan Dia. Itu tujuannya. Potensi besar yang ada di dalam diri Dia, diri kita masing-masing adalah untuk memuliakan Dia. Karena Tuhan sudah taruh kemuliaan di dalam setiap. Amin. Jadi tidak ada kecelakaan dalam hidup manusia. Maksudnya begini, ini memang kebetulan saja. Kebetulan saja dia diterima. Kadang-kadang ya, tidak ada kebetulan. Tuhan sudah ciptakan. Tuhan sudah tentukan seperti demikian. Nah, bagi kita orang tua, kita hanya mendorong, betul ya, anak-anak kita. Ayo, capai potensimu, ayo. Tapi tidak ada yang kurang nih. Saya bilang, ayo, capai potensimu, capai potensimu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mari, karena Tuhan sudah memenuhi kita dengan potensi untuk memuliakan Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Puji Tuhan. Nah, 1 Samuel pasal 17. Mari kita melihat satu pribadi, satu sosok yang sangat luar biasa. Yang direndahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Direndahkan oleh raja. Daud namanya. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal 17 mulai ayat yang ke-28. 1, 2, 3 kita lihat di sini. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, perhatikan ini. Mengapa engkau datang? Tukang domba, tukang kambing. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran kan? Engkau datang kemari untuk menonton kami yang hebat-hebat kan?
Elia bilang sama Daud seperti itu. Bukankah engkau adalah penggembala kambing domba? Engkau bukan seorang prajurit. Engkau bukan seorang pahlawan. Engkau bukan seorang yang hebat. Pergi sana. Ayo, pergi sembunyi dengan kambing domba. Siapa tahu peluru nyasar kena kamu. Ayo, lari cepat. Elia bilang sama Daud seperti itu. Ayat 33, kita lompat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Lu belum punya pengalaman, lu ngomong itu. Puji Tuhan, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Lu tadi kakakmu bilang apa? Lu penggembala kambing domba. Kakak-kakakmu itu yang tukang perang. Jadi kalau mereka yang maju berperang, pantas dia tidak tahu. Kalau di dalam diri dia, diri Daud, Tuhan sudah meletakkan kehebatan. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Mengapa banyak orang ngomong? Karena mereka tidak mengerti. Yang mengerti adalah saudara dan saya sendiri. Amin. Nah, kemudian ayat 34, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang mengenerkam seekor dari domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuh dia. Saya sudah sering hadapi singa. Saul tidak tahu hal itu. Elia tidak tahu hal itu. Tapi Tuhan tahu hal itu. Bilang kiri dan kanan, Tuhan tahu sesuatu yang ada di dalam diri. Amin. Amin. Bilang lagi lebih tegas. Tuhan tahu sesuatu yang luar biasa di dalam diri. Mengapa Tuhan tahu? Karena Dia yang meletakkannya. Iya. Mengapa Tuhan tahu? Karena Dia yang meletakkannya. Kita lahir dari papa kita, betul ya? Papa mama kita. Tapi potensi bukan lahir dari mereka. Datang dari Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Angkat tangan, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Saudara kagum dengan Tuhan. Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang luar biasa. Amin. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebenarnya waktu dia menyuruh Daud untuk pergi, dia menyuruh dalam keadaan putus asa.
Karena mereka sangat terintimidasi. Mereka sangat menantikan pertolongan, pembelaan. Mereka sedang menantikan seorang pahlawan yang datang dan memberikan mereka kemenangan. Dia lihat dia punya prajurit, ternyata prajurit semua kalah. Perkataan orang Filistin, Goliat itu membuat mereka kecut dan tawar hati. Membuat mereka lari bersembunyi. Mereka ketakutan. Mereka takut. Tapi Daud bilang, Tuhan yang telah menuntun saya untuk mengalahkan singa dan beruang, dengan cara yang sama aku kalahkan orang itu. Saul bilang, pergilah nak, ayo hadapi dia. Ayat yang ke-51, mari kita baca. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Jadi kira-kira Pak Alex coba berdiri. Atau Pak Budi saja, biar agak besar. Kan Goliat besar toh. Tapi tidak dekat-dekatan gitu. Berdiri di sebelah. Anggap saja Pak Budi itu Goliat. Saya agak jauh sedikit Pak. Di sini, boleh. Jadi kira-kira gini. Dia lihat, Daud. Hanya beberapa jengkal saja. Wih. Tapi waktu dia angkat kepala lihat Goliat, dia tidak takut. Dia tidak takut. Dia ambil katapelnya. Jatuh dia. Dia kasih. Dia berdiri di sebelah. Oke, baik, kamu bilang saya kecil. Emang saya ini apa kok kamu mau? Semua saya kasih kamu punya daging ke burung-burung. Daud bilang, kamu datangi saya dengan pedang. Saya mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Daud punya kekuatan yang sangat dahsyat. Yang diletakkan Tuhan di dalam dirinya. Dia berdiri di sebelahnya, tapi dia tidak terintimidasi. Dia tidak ketakutan. Mengapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Mengapa? Karena dia tahu di dalam dirinya ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa? Karena ada kekuatan strategi peperangan yang Tuhan sudah taruh. Saya akan kalahkan dia dengan cara ini. Selama ini yang dia pakai adalah tombak. Selama ini yang dia pakai adalah senjata-senjata. Saya kalahkan engkau hanya dengan katapel saja. Tapi itu kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan sepelekan kemampuan. Jangan sepelekan potensi dirimu. Jangan sepelekan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Jangan. Tapi katakan, dengan ini saya akan naik. Dengan ini saya akan dimuliakan. Dengan ini saya akan dipromosikan. Dengan ini saya akan maksimal. Dengan ini saya akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Entahlah orang mau bicara apa. Tapi dengan ini saya akan lakukan. Ya, mari kita renungkan baik-baik. Dia berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya. Dihunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia. Daud tidak terintimidasi dengan perkataan-perkataan. Daud tidak terintimidasi dengan badan yang besar. Daud dia tidak terintimidasi dengan banyaknya prajurit yang sudah dikalahkannya. Tapi Daud menghadapi. Mengapa? Karena di dalam diri Daud ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ada potensi yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sadari. Mari kita sadari. Jangan malu mengakui siapa Anda. Amin. Amin. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Ya. Jangan malu. Aduh, malu nanti orang bilang apa ya? Kalau saya terlalu heboh, apa ya? Jangan. Amin ya. Betul. Betul. Saat kita semakin pendam, saya pakai tanda kutip kelebihan yang kita miliki, yang Tuhan kasih, semakin kita tidak berdaya. Tapi semakin kita expose, semakin Tuhan tambahkan. Betul. Coba baca Alkitab. Tuhan bilang begini, yang tidak ada daripadanya itu diambil,
Semua yang diambil dan yang tidak ada pun diambil. Dan diberikan kepada orang yang sudah punya. Bertambah. Itu luar biasa. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi mari mulai hari ini katakan kepada diri saya adalah orang yang luar biasa. Saya melihat di dalam diri saya ada potensi yang besar, ada potensi yang luar biasa. Ketika saya melakukan, saya percaya saya berhasil. Ketika saya melakukannya, saya percaya saya akan naik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 55, 1, 2, 3. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Padahal tadi baru saja ngobrol sebelum menghadapi Goliat. Baru ngobrol. Kamu tidak bisa. Lihat kakak-kakakmu tidak bisa. Akhirnya dia tawarin baju zirah, baju perang. Daud pakai, ternyata tidak cocok. Dan memang tidak cocok. Saudara mau pakai milik orang lain tidak akan cocok sama saudara. Betul? Halo? Mau pakai cara orang lain. Bilang Tuhan kasih saya cara. Amin. Kasih saya strategi. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tuhan tidak pernah kekurangan ilmu. Tuhan tidak pernah kekurangan pengetahuan untuk menjadikan engkau seperti apa yang Dia ciptakan. Tuhan tidak pernah kekurangan. Saul bilang, anak siapakah dia? Ini kan Abner ini panglima perangnya. Anak siapa? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Tidak terkenal Tuan. Tidak terkenal. Kalau secara samar-samar yang saya tahu dari kakaknya Eliab, dia penggembala kambing domba. Itu pun hanya beberapa ekor saja. Jadi dia memang anaknya tidak diperhitungkan sama sekali. Tuhan mau bikin apa sama dia? Itu. Kamu tidak lihat? Dia baru saja kalahkan Goliat. Coba kita lihat ayat yang berikut. 1, 2, 3. Orang lain tidak akan memahami sesungguhnya Anda. Hanya Anda sendiri yang mengenal diri Anda sendiri. Amin. Ya. Kadang-kadang kita mau menyembunyikan biar orang tidak tahu, betul ya? Karena merendahkan diri katanya. Halo, saya setuju dengan merendahkan diri. Tapi semakin engkau mengubur dengan alasan merendahkan diri, mengubur potensi dengan alasan yang merendahkan diri, semakin engkau tidak akan berdaya. Lebih bagus engkau tampil keluar. Dan ketika orang bertanya, saya anak Isai, kata Daud. Saya anak ini. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Bapa surgawi. Saya sudah dipenuhi dengan kemampuan. Saatnya untuk saya tampil. Saatnya saya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sebagaimana Tuhan taruh di dalam diri saya. Haleluya. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ayat 57. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kemudian kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Kamu dari mana? Dari Soe. Dari Soe itu di mana? Di petaku nggak ada. Soe itu di mana? Tapi saudara harus akui bahwa penginjilan di seluruh dunia terjadi itu bermula dari sini. Tahun 70-an Indonesia diberkati oleh karena peristiwa yang terjadi di sini. Saudara harus tampil, saya orang Soe. Saya bukan biasa-biasa. Saya orang yang luar biasa. Amin. Ya, itu yang membuat saya bilang kembali ke NTT, tapi merantau lagi ke Soe. Saya bersama dengan keluarga merantau di tempat ini. Puji Tuhan. Jadi mari katakan, akui
Jangan karena orang tua kita tidak sama seperti orang tua yang lain. Saya mau bilang saya punya mama dan papa, tapi malu. Tuhan tidak pernah salah taruh kamu di kandungan mamamu. Tuhan tidak pernah salah taruh benihnya di dalam ayah. Tidak pernah. Kau lahir dari benih ayah dan ibumu, tetapi sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Kau lahir dengan papa dan mama, mungkin orang kampung. Apa masalahnya dengan orang kampung? Apa masalahnya dengan orang di desa? Tidak. Masalahnya adalah orang itu tidak tahu siapa dirinya. Itu persoalan. Persoalannya adalah orang itu tidak menyadari bahwa dia orang yang luar biasa. Persoalannya adalah orang itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada potensi besar. Itu persoalannya. Saat kita bilang saya hanya dari orang desa. Orang yang memahami rancangan Tuhan, dia bilang tidak persoalan engkau di mana. Engkau berasal dari mana, tidak akan persoalkan itu. Tapi siapa engkau di hadapan Tuhan, itu menjadi penting. Amin. Saudara menyadari siapa dirimu di hadapan Tuhan? Haleluya. Itu yang menjadi penting bagimu. Siapakah engkau? Orang muda. Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem. Haleluya. Saya berdoa supaya kita bangkitkan di dalam diri kita. Bahkan orang tua katakan kepada anak-anak kita bahwa engkau bukan biasa-biasa, tapi engkau orang anak yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan bilang kamu harus ada di sini baru naik ke atas. Tidak. Kamu dari situ kamu akan naik ke atas. Kamu berasal dari sini tapi Tuhan menuntun engkau naik ke atas bukan ke bawah. Alkitab berkata engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu rancangan Tuhan. Jadi mari kita mengerti, kita pahami siapa saya. Untuk apa? Apa yang akan saya lakukan? Mari setiap kita. Setiap orang, mungkin kita di sini yang ada di dalam ruangan ini. Masih ada orang-orang muda yang sedang menuju ke sana. Kejar. Jangan pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi telingamu dan engkau terintimidasi dari. Tapi katakan, saya sedang naik ke atas. Sementara kita yang sudah ada di puncak bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya saya memuliakan engkau. Amin. Ya. Bagaimana caranya saya memuliakan engkau melalui ini? Bagaimana caranya supaya saya lebih efektif dalam melakukan ini? Bagaimana caranya? Terus menerus saya percaya Tuhan akan memenuhi kita dengan pemahaman yang baru. Puji Tuhan. Mari kita buat beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, ini sudah selesai. 1, 2, 3. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Amin. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Menemukannya di mana? Alkitab membicarakannya dengan jelas. Alkitab mengatakannya dengan jelas. Siapa saya? Kemana saya akan mencapainya atau kemana tujuan? Alkitab menyatakannya dengan jelas. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Saya bukan apa yang orang lain katakan kepada saya. Kamu orang desa mau tahu apa? Betul ya? Papamu kan itu, mamamu kan itu. Apa? Saudara lihat di dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, diangkat Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saya bukan apa yang orang lain katakan kepada saya. Betul dong? Kalau ketemu orang yang membenci saudara, apa yang dia katakan?
Coba renungkan. Saya berdoa supaya banyak hal deh. Tapi apakah doa yang negatif didengar oleh Tuhan? Tidak pernah. Haleluya. Saya bukan apa yang dikatakan orang lain kepada saya. Mari pagi hari ini kita menyadari setiap potensi hidup, setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing, Tuhan telah meletakkan kemuliaan di dalamnya. Dia tahu seperti apa pada akhirnya. Dia tahu seperti apa kita akan capai. Dia tahu. Saudara akan mencapainya? Amin. Saudara akan mencapainya? Amin. Puji Tuhan. Katakan kiri dan kanan, saya percaya engkau akan sampai di puncak kehidupanmu. Haleluya. Amin. Amin. Coba bangkit berdiri, tatap kiri dan kanan, bilang saya percaya engkau akan mencapai puncak kehidupanmu. Jangan malu untuk katakan itu. Amin. Haleluya. Orang tua katakan kepada anak-anakmu, saya percaya nak, engkau akan mencapai apa yang Tuhan rancang di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi sama seperti apa yang Tuhan rancang di dalam hidupmu. Jangan ngeluh tiap hari, ini anak. Jangan, amin. Lepaskan. Taruh di dalam pikiran, di dalam hati. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri. Amin. Mari angkat tanganmu, kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Haleluya. selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Musik instrumen. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, coba renungkan baik-baik. Temukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam sana atau sedang menuju ke sana. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah sengaja untuk merencanakannya dengan setengah. Untuk mengalaminya hanya setengah saja. Tuhan mau supaya itu betul-betul sungguh-sungguh terjadi dan engkau melihat kemuliaan Tuhan di sana. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi seperti apa yang engkau katakan terhadap saya, terhadap keluarga saya, terhadap apapun yang sedang saya kerjakan, saya lakukan. Mari katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu dan katakan, Tuhan,
saya akan menjadi. Saya menjadi. Dan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai sempurna apa yang kau kehendaki. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan dengan iman, katakan dengan iman. Jangan bilang Tuhan kami mau tapi keadaan ini memaksa kami. Jangan katakan. Tapi Tuhan, saya percaya bahwa Engkau memiliki kekuatan, kemampuan. Engkau adalah sumber di mana hal ini akan terjadi sempurna dalam hidup saya. Haleluya, 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 haleluya. Mari renungkan dan katakan dengan iman. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Besar Engkau, ajaib Engkau. Kau luar biasa, Kau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Haleluya. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat kedua tangan dan katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sedang menuntun saya Engkau sedang menuntun saya dengan firman-Mu, dengan firman, menerangi jalan saya menerangi jalan saya untuk berjalan, berjalan, berlari berlari, sampai tujuan Tuhan terlaksana, terjadi, terwujud dalam hidup saya dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima. Saya menerimanya bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi apapun yang saya kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan dan firman-Nya adalah ya dan amin. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun umat-Mu, bawa umat-Mu menggenapi apa yang Kau rancang. Sampai mereka berkata, saya telah menggenapi firman, menggenapi tujuan, menggenapi kehendak-Mu dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menerangi jalan-jalan hidup mereka. Firman-Mu memberi hikmat, firman-Mu memberi kemampuan, firman-Mu memberi nasihat untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menerima berkat Tuhan katakan, amin.